Halo semua, balik lagi sama Cucu Rutut Podcast. Yeay. Masih di episode bahas cerita cinta kalian ya. Gue udah Oke milihin bang, beberapa cerita. oke bang. Beberapa Nah, tragis ya katanya ya. lumayan tragis nih bang. Oke, Bang. Tragis. Kita mulai dari yang pertama nih ya bang. Langsung nih ya. Langsung nih, Bang. aja. Gak ada joget-joget dulu apa? Gak ada ya. Lu deh Lu joget deh. cepetan deh. Jugi jagi jug. Oke. Kita sebut aja dia QB bang. Naruto ya. Iya. QB. Jadi di sini gue QB. mau cerita tentang cerita cinta tragis gue. Panggil aja gue QB atau terserah deh siapa aja. Terus gue cewek, umurnya 18 tahun. Warning triggered. Anjay. Ada plot Warning twist katanya trigger. bang. Jadi ceritanya dimulai saat gue masih kelas 10 SMA, kelas 1 ya, 1 SMA berarti. Sekolah gue nawarin buat sebuah pelatihan volunteer 3 hari 2 malam di salah satu kota di Jawa Barat. Akhirnya gue dan sahabat gue waktu itu mutusin buat ikut. Nah, Oke. sedikit cerita tentang sahabat gue. Dia tuh perempuan yang bisa dibilang supel dan sangat friendly lah ya. Saking friendly-nya di sekolah gue tuh dia dikenal sebagai cewek yang lenjeh bang, caper gitu. Karena dia cuma bersikap kayak gitu sama cowok-cowok aja. Kata orang-orang dia kalau ngomong sama cowok suaranya dihalus-halusin gitu. Sih. Tapi di sisi lain gue nggak terlalu mikirin rumor-rumor begitu sih. Malah kadang gue Sih. suka kesel kalau sahabat gue diomongin yang Wajar. enggak sama orang. Abang Oh. temennya ya? Di komentar ini antara ya, Bang. Oh iya, karena dia sahabat terbaik gue, jadi panggil aja dia Maemunah. Jauh ya QB sama Emun. 3 hari 2 malam pelatihan volunteer. Singkat cerita, gue jadi punya banyak pengalaman, temen baru, dan terjadilah cinlok. Cinlok itu cinta lokasi, adik-adik. Keren cireng dicolok. Iya. Gue jadi tertarik sama salah satu cowok yang ternyata selama ini satu SMA sama gue, cuma beda jurusan. Si QB ini IPS, cowoknya IPA. Karena IPA IPS agak jauh, jadi gue nggak pernah sadar kalau dia ternyata itu ada di SMA gue. Karena dia anak IPA, panggil aja dia Dadang. Bentar, Dadang. korelasinya karena dia anak IPA sama Dadang tuh di mana? Makanya, gue agak Ngeselin bingung nih. nih, kenapa anak IPA jadi namanya Dadang gitu. Karena enggak, gue tuh kesel ada kata-kata karena IPA kita panggil dia Dadang gitu kan. Iya, apa Iya. hubungannya? Lu nggak Ya, perlu ngomong oke. karena dia IPA gitu, bilang aja sebut aja dia Dadang. Ya udah. Akhirnya Lanjut. gue deket lah sama dia selama pelatihan. Dianya juga nggak nunjukin penolakan, bahkan makan siang dan malam itu selalu sebelahan. Pokoknya jadi deket deh. Setelah pelatihan itu selesai, ya gue menjalani kehidupan SMA gue kayak biasa. Cuma gue sama si Dadang ini jadi makin deket lagi. Suka telepon-teleponan pas lagi free class, dan dia juga suka datengin kelas gue. Tapi SMA. gue pada saat itu baru tahu kalau sahabat gue si Maemunah dan si Dadang ini udah saling kenal dan lumayan deket. Nah, seiring berjalannya waktu, gue tuh sadar kalau si Dadang ini kayaknya cuma bisa jadi teman aja. Karena berdasarkan omongan teman-teman gue yang lain, dari gerak-geriknya si Dadang ini menunjukkan kalau dia itu suka sama si Maemunah. Ya udahlah, dari situ gue mulai melepaskan si Dadang dan Maemunah yang kelihatannya makin dekat. Sikap Dadang ke gue juga lama-lama makin biasa aja gitu. Toh mereka kenal lebih dulu juga daripada gue, ya udah ikhlasin. Pada suatu saat si Dadang invite salah satu nomor anak SMA lain yang waktu itu ikut pelatihan ke grup WA anak-anak SMA gue. Karena dia beda SMA, panggil aja si Bambang. Bambang, Dadang. Oke. Nama dia doang yang bagus. Memang. Pas pelatihan kita juga sering ngobrol dan bercanda, cuma nggak terlalu deket karena dia kelas 11 dan gue kelas 10. Kayak agak canggung aja buat gue. Nggak lama dari situ, si Bambang ngajakin buat ketemuan dan ngide lah anak-anak buat nongkrong di mall. Karena nggak ada tebengan, akhirnya si Bambang nawarin gue. Ya udah, gue terima, lumayan juga hemat ongkos. Sampai di mall sama anak-anak, ternyata
Maimunah kagak datang. Gue lupa alasannya apa, tapi intinya dia nggak ikut lah gitu. Selama di sana gue ngerasa si Bambang ini anaknya kayak tipe cowok playboy gitu loh. Semua temen gue yang cewek digombalin gitu. Tapi kita tahu itu semua bercandaan doang. Pas semua udah mau pulang, karena udah sekitar jam 9-an, si Bambang pun berniat anterin gue balik. Katanya dia sih kalau cowok yang nawarin jemput berarti harus nganterin balik juga. Tapi bukannya langsung balik, dia malah ngajak gue makan malam. Karena si Bambang ini tipe cowok supel, ramah, dan suka gombal. Gue tipe cewek yang biasa aja tapi baperan, ya baper lah gue. Sat. Makan malamnya kayak dinner romantis gitu, anjay. Yo man. Padahal ini yang kedua kalinya kita ketemu setelah pelatihan. Setelah gue diantar pulang keesokan harinya, dan berikutnya kita Tahun jadi dulu semakin kayak gitu. deket. Tapi tipikal anak SMA kayak gitu sih. Gue ke Kalau depan gua. Lu Bambang. kalau malam suka teleponan, kalau di kelas suka fit callan. Pada akhirnya Buset, gue di kelas. jadian Di sama kelas. si Bambang. Di kelas Ah, gimana? Keren sih lu di kelas fit call. Oh, pakai proyektor kali. Ya, tapi emang sekarang udah boleh bawa HP masalahnya sekolah Iya. tuh. Ada yang kadang beberapa dikumpulin gitu, kadang Iya. nggak apa-apa. Kadang taruh di dalam sini. Ih, Gimana tuh? di dalam Kalau dalam cewek di BH. sini. Oh cewek dalam BH itu selalu anjir. Selama kita pacaran normal-normal aja, temen-temen yang lain pun pas udah tahu ikut happy. Bahkan si Maimunah juga bilang selamat ke gue. Beberapa bulan berlalu gue ngerasa ada yang janggal. Setiap gue curhat tentang apapun ke Maimunah, gak lama dari situ Bambang tau persis apa yang gue obrolin sama Maimunah. Padahal gue gak bilang ke siapapun lagi. Misalnya gue curhat ke Maimunah kalau gue gak suka sama sifat Bambang yang suka klingi. Besoknya si Bambang tahu kalau gue gak suka sama sifat yang begitu. Pokoknya apapun yang gue ceritain ke Maimunah seolah-olah dicepuin ke si Bambang. Ternyata dugaan gue diperkuat lagi dengan suatu hari di kelas gue gak sengaja lihat notifikasi Bambang di HP-nya Maimunah. Tapi kontaknya dinamain titik-titik-titik. Bukan nama Bambang. Kayak main rahasia-rahasiaan gak sih? Nah iya sih, ini juga gue mempertanyakan gitu. Lu tahu dari mana kalau itu Bambang atau Maimunah? Lanjut. Kalau chat PP-nya biasa. mungkin. Oh ya, bisa bang. Kalau chat biasa kenapa namanya harus disamarin? Hari-hari gue makin curiga. Karena tiap gue call sama si Bambang dan ngomongin tentang Maimunah, dia kayak seneng gitu. Kayak nunjukin dia interested. Tibalah suatu hari, gue dan si Bambang berantem lumayan hebat. Dari situ kita jadi saling cuek. Dan dia kayak marah gitu. Padahal dia yang salah. Dan karena LDR beda sekolah, kita jadi gak chat sama sekali, gak ada call sama sekali sampai seminggu. Malam harinya Maimunah chat gue. Yang bikin gue bingung itu pertama kali adalah dia bilang ke gue jangan marah ke dia. Lah, marah karena apa? Dia jelasin yang intinya sebelum gue pacaran sama si Bambang, Maimunah dan Bambang itu udah deket lebih dulu. Dan bahkan udah sempet ngomong aku kamu dan sayang-sayangan. Dan di saat mereka deket itu, gue hadir di tengah mereka. Dan Bambang pun beralih ke gue. Itu yang bikin Maimunah kaget kalau ternyata si Bambang malah nembak gue, bukan dia. Lu kaget lah, gue ikutan kaget. Jadi selama gue dan Bambang pacaran, mereka masih chat-chatan dan sayang-sayangan. Love-lovean. Bahkan saat gue berantem sama Bambang, dijadiin kesempatan untuk mereka teleponan dengan alasan curhat. Jadi dugaan gue selama ini, kalau ada orang ketiga di antara hubungan kami itu salah, karena ternyata gue lah yang jadi orang ketiganya. Rasanya bukan kesel atau bukan sedih. Gue cuma bisa nyalain diri sendiri dan ngerasa kecewa aja sama diri gue. Kenapa gue gak bisa baca situasi kalau mereka itu sebenarnya dekat. Jadi apa gue yang salah selama ini ngambil cowok sahabat sendiri? Atau sahabat gue dan si Bambang yang manipulatif? Masih gak diketahui juga alasannya Maimunah baru jujur soal itu di saat gue berantem besar dan hubungan gue udah jalan hampir setahun sama si Bambang. Akhirnya gue putusin Bambang malam itu juga dan blok semua sosmed dia. Traumanya masih ada sampai sekarang. Sampai membatasi diri dari circle, pergaulan, menolak hubungan baru. Emang kelihatannya sepele tapi sangat berbekas di gue. Bukan takut ada orang ketiga, tapi takut menjadi orang ketiga. Bagaimana pendapat Cucu Rutut? Masuk. Asik. Ya Ya, Bambangnya sih coba yang dokter cinta Darren. ya Bambangnya sih yang
gatel juga sih ya Bambangnya mau sama A, mau sama B. Ini masih PK lah wajar. Iya, masih SMA lah Tapi mau fuckboy. Maimunah juga Emang playgirl agak berarti. brengsek itu dia. Dia udah sama Dadang Iya. dilepas. Iya, ini sama- Dadang kemana ya? Gue gak tau Iya, ceritanya Dadang. Tiba-tiba kagak ada. Dadang jualan cameo gitu, nih. Bang. Cameo doang, tahu-tahu Dadang gua ditelan kira black dia hole. punya peranan loh. Ya, Sebenarnya kan dikasih nama Peranannya loh. besar. Sebenarnya kan yang dipertanyain itu sebenarnya orang ketiganya Maimunah apa dia tahu. Dia kan bahkan nggak tahu juga. Maimunah bisa ngomongnya kayak udah deket duluan, tapi ya nggak tahu faktanya seperti apa gitu. Ya sebenarnya sih menurut gue ya orang ketiga itu perspektifnya aja sih. Nah, Kayak jatuhnya di saat kalau ketika pas mereka awal pacaran pasti orang ketiganya si Maimunah. Tapi pas udah setahun Iya. orang ketiganya jadi QB. si QB gitu loh. Karena kan setelah pas berantem gede itu kan mereka makin deket gitu loh. Cuma ya brengsek temennya berarti. Ya Kalau dua-duanya dari lah cerita ini. si cowok sama ceweknya berarti si siapa? Bambang sama yang Maimunah lah. Maimunah juga gatel. Iya dua-duanya brengsek tapi lebih brengsek Maimunah. Karena iya. lu udah tahu nih. Pertama kan lu udah dilepas nih sama si QB. Tapi ini berdasarkan perspektif cerita QB ya. Gue kan Iya. tahu nih Iya. perspektif Maimunah nih. Kalau berdasarkan perspektif si QB ya Maimunah kan udah dilepas tuh sama Dadang. Si QB udah ngalah. Tiba-tiba berarti dia playgirl juga nih. Deket sama si Bambang juga kan. Iya. Terus deket sama Bambang bahkan sampai pacaran pun bukannya dilepas tapi masih sayang-sayangan. Itu kan Iya. berarti dia aware tuh apa yang dilakukan gitu. Berarti emang playboy ketemu playgirl di sini. Kayak Wah, gitu lu biasalah. sebut sahabat lu. Iya. Gue sih Anak udah SMA. males. Anak SMA gimana Ton? Lu dulu juga gitu sama Kayak gitu tiga kan lu cewek apa, Ton? kayak Bambang kan lu dulu. Enggak, Anton Dadang ini hilang dia. Iya. Enggak lah, gila. Siap Bang Ada nggak hilang. kesempatan hilang langsung hilang dia. Kalau bisa hilang langsung hilang gua. Ya, Tuh kan. Mainnya rapi dia si mainnya Anton. semut dia. Smooth. Maimunah yang benar dah lu, hidup dah lu. Astagfirullah. Susah sih si Bambang juga ibaratnya ngeresponin ya sebenarnya ya kalau mau dibilang. Dia juga Iya, Nangkep misalnya di juga sini kan. sama-sama Iya. salah. Iya, sama-sama salah. Sama-sama salah. Cuma harusnya sebagai tanda kutip sahabat, mungkin yang nganggap sahabat cuma sepihak, kita nggak tahu kan. Iya. Iya. Harusnya kan ketika lu udah tahu pacaran, udah congratulation ya lu mundur Iya. dong. Lu masih gatel nih berarti nih. Masih gitu. sayang-sayangan. Masih sayang-sayangan lope-lopean gitu kan. Ya Gila udah. lo. Titik. Tuh, dikasih apa? Kucing dikasih ikan siapa yang nggak mau ya? Wih, set. Iya. Ya, makanya Gitu ya, itu gitu Ton, lu sih. Lu kalau dikasih 3 ikan lu makan semua ya Ton ya. Buset, grauk bang, satu goreng, satu rebus ya. Siap Bang. Bahaya nih, hati-hati lu Vin, cewek lu Vin. Sorry, kan gue WC. Gak punya. Cewek lu. Buset. Nanti. Atau jangan pas Lanjut. punya kali. Wah, Enggak, udah lanjut aja. Lanjut Lanjut deh dah. ke cerita Ayo kita selanjutnya lanjut nih. Perkenalkan Bang. Nama gua Hepta. Hepta. Iya. Gue Iya, mau Bang. cerita tentang kisah percintaan gue yang menurut gue paling menyakitkan. Jadi gue kenal nih sama cewek tahun 2016 lewat aplikasi Bitalk yang pada tahun itu populer lah. Dating apps. Dating Bitalk. kayak Bitalk. Apa? Kayaknya Bitalk. kayaknya sejenis Tinder deh. Ya Bumble. Iya kayaknya ya. Oke. Dari kenal sampai pacaran gue masih LDR nih sama dia. Walaupun gue sama dia berasal dari satu daerah yang sama, karena gue kerja di luar kota dan dia masih kuliah, jadi belum ada kesempatan buat ketemu. Gue LDR sama dia itu lumayan lama lah, dari tahun 2016 sampai 2018. Dan selama itu gue komunikasi hanya via telepon dan video call, belum ada ketemuan sama sekali. Di awal pacaran, gue ngerasa dicuekin, kayak nggak dianggap sebagai pacar gitu, kayak hanya temen. Sakit ya sakit, tapi mau gimana lagi? Hanya bisa memaklumi, mungkin karena kita belum pernah ketemu. Selama itu juga gue coba untuk sabar dan tetap bertahan. Memasuki bulan ke-6 pacaran, gue ngerasa kok ada yang aneh. Chat mulai jarang dibales, telepon jarang diangkat, malah terkadang teleponnya sibuk. Setiap ditanya selalu alasan tugas kuliah numpuk dan sebagainya. Ya gue coba ngerti dan gak nuntut itu lagi.
Tapi lama-kelamaan gue makin curiga. Dan gue suruh kawan gue yang kebetulan juga kenal sama saudara dia untuk pantau dia. Alhasil benar, dia selingkuh. Saat itu gue masih sadar diri. Mungkin dia selingkuh karena gue jauh. Dan yang gue lakuin cuma negor dia untuk tidak diulang lagi. Dan dia pun mengiyakan. Kamu bodoh, oke. 2 bulan berlalu dari kejadian itu, gue pikir hubungan gue baik-baik aja. Tapi ternyata dia mengulang hal yang sama, yaitu selingkuh lagi. Tapi lagi-lagi gue memaafkannya dan seolah tidak terjadi apa-apa. Wih. Bodoh kali 2. Dan berharap dia bakal berubah. Bulan Bodoh kali 3. Bob the Builder. Bulan berganti bulan udah dilalui, gue ngerasa udah aman, tentram ya, walaupun gue nggak tahu di sana berbuat hal itu lagi atau enggak, karena gue nggak ada bukti kayak yang udah terjadi sebelum-sebelumnya. Berjalannya waktu saat hubungan kita memasuki usia 15 bulan, kok gue ngerasa cewek gue ini menyembunyikan sesuatu hal. Entah kenapa feeling gue tuh kuat banget. Gue desak dia untuk jujur dan gue ancem kalau nggak jujur gue bakal cari tahu sendiri. Tapi ternyata bukan jawaban yang gue dapet, malah WhatsApp, Instagram, Facebook, dan nomor telepon diblokir. Bodoh kali 4. Gue cuma bisa sabar waktu itu dan gue hubungin dia pakai nomor baru buat minta maaf dan tidak curiga dengan dia lagi. Bodoh kali 5. Waduh. Murah banget tuh. Di awal tahun 2019 gue memutuskan berhenti dari kerjaan gue untuk balik ke Bodoh kali daerah 6. gue dan Gila, cari gila. kerja di sana supaya gue bisa dekat Bodoh sama kali pacar 6. gue juga. Akhirnya penantian yang gue nanti tiba untuk ketemu pacar gue. Gue bahagia banget saat itu. Semua berjalan dengan baik. Selama beberapa bulan, lebih tepatnya seminggu sebelum puasa Ramadan, gue keterima di tempat kerja gue yang baru. Gue akuin saat gue mulai kerja gue sibuk dan jarang ada waktu buat berdua lagi. Bahkan di weekend pun gue masih kerja. Awal-awal dia ngambek dan sering protes. Tapi makin berjalannya waktu dia malah jadi cuek dan gak peduli. Oke, gue masih berpikir positif saat itu. Berlalunya waktu di hari kedua lebaran Idul Fitri, gue berkunjung ke rumahnya dan memberanikan diri untuk bersilaturahmi keluarga besarnya. Saat dia sedang beres-beres dan melayani tamu yang lain, gue gak sengaja lihat notif di HP dia. Saat itu dia tanpa sadar ninggalin HP-nya di meja. Gue coba cek, siapa tahu penting. Ah, bilang aja lu penasaran lu. Dan ternyata notif tersebut dari selingkuhannya. Bodoh kali berapa bang? 7. 200. Pangkat Sudah 2. Selingkuhan itu chat dari DM Instagram yang katanya WhatsApp-nya diblokir. Karena gue penasaran udah sejauh mana hubungan mereka, gue berpura-pura kalau yang bales itu yang punya HP alias pacar gue. Dan di situ gue tahu semua yang terjadi, dari dia yang pacaran sama pacar gue udah memasuki 3 minggu. Dan lebih mengejutkannya lagi, gue nggak pernah terpikirkan nih sebelumnya, ternyata mereka sudah tidur bareng bang. Oh, Holy shit. tidak kaget. Tidak kaget, kamu bodoh soalnya. Dan lebih menyakitkannya lagi, itu Dipangkat lagi dilakuin bodohnya. saat di bulan puasa Ramadan. Astagfirullah. Sikat man. Kasih Kok paham. gue yang nyikat? Kasih paman. Dimana Barang siapa? gue sebagai Kan semua pacarnya khotbah-khotbahmu itu. yang pacaran udah hampir 3 tahun gak berani sentuh dia, apalagi pas puasa. Kok lu ada apa lagi pas puasa lu? Hah? Salah tuh. Berarti kalau nggak puasa Iya lu. sentuh-sentuh aja lu. Gila lu. Gandengan kan? Malah orang lain yang nyentuh dia dan nidurin dia. Gue saat itu mencoba buat tetap stay calm dan ngobrol Asik. baik-baik ke pacar gue untuk menanyakan kebenarannya. Diawali dia masih belum mau ngaku, pada saat akhirnya dia mengaku itu semua. Di situ gue ngerasa hancur lebur, gue trauma, gue pulang tanpa berkata apapun. Dan sampai saat ini gue masih teringat kejadian itu. Ah, terlalu bodoh. Iya terlalu Tapi bodoh sih. Emang ada sih beberapa cewek Kali kayak gitu. berapa? 5.000 bang. Tapi gue bisa Pangkat- judge nih ya. dipangkat lah ya, dipangkat kayak bodoh. Ini orang kayaknya pertama kali deh. Ini pacar pertama kayaknya deh. Kayaknya ya. Jadi naif banget bos. Iya naif banget sih, ini parah naifnya anjing. Padahal lu udah kerja loh. Harusnya lu udah kerja tuh minimal umur lu. Kalau dia 20-an kuliah, lu kerja berarti Walaupun dia nggak kuliah. 25 Dia kuliah gitu nggak? mungkin.
Nggak bilang, pokoknya pas dia cerita dia lagi Berarti kerja aja. 18, 19 anggapnya. Terus ini ketahuan banget nih, hubungan dia pasti nggak diceritain ke keluarganya nih. Nggak mungkin keluarganya diem doang kalau udah denger kayak gini nih. Berkali-kali anjir dimaafin, berkali-kali gitu. Ini pasti disembunyiin nih hubungannya nih. Iya, nggak saling kenal keluarga, itu pasti orang ketemu juga belum Ya maksudnya pernah. dia sama keluarga dia sendiri Iya. nggak cerita Nggak gitu. deket. Iya. Nggak deket. Tapi ini teman gue juga ada cerita kayak gitu. Gue inget banget di kampus sih dulu kayak kita sekelas udah sampai bodoh-bodohin dia gitu. Cowoknya sama kayak ketangkep selingkuh tapi dia maafin kayak gitu. Sampai 2 kali apa. Tapi sampai sekarang Apa nih, masih korbannya akhirnya. cewek? Iya si ceweknya. Kayak beda kampus gitu. Terus dia kayak udah nggak apa-apa lah gue maafin. Kayak wah yang lain udah gemes banget. Anak-anak yang lain. Iya, tapi temen gue juga ada sih. Emang ada itu banyak sih kayak gitu. Ada Banyak mah sih ada, pasti memang ada. bener. Pasti ada. Iya. Ada mah ada. Tapi Yang ini istimewa selalu kalah sama yang selalu ada emang. cia. Wah, lu gak usah ngadi-ngadi lu. Yang istimewa. Lu Bambang lu. Tapi Dong. anjir dia berapa kali diselingkuhin, gila. Ya kan Combo, faktor jauh juga dulunya. Enggak, tidak membenarkan LDR lu boleh Iya, selingkuh. anjir. Ya kan Kan- selalu Bener kalah Kalau sama yang lu ada. kalau lu nggak kuat LDR ya udah putusin Lu aja, ngomong, kenapa sih? ceweknya juga bangsat banget sih. Kenapa Iya. ceweknya nggak mutusin aja, nggak mau balikan gitu? Gila lu. Ceweknya bangsat sih. Jahat banget nih ceweknya anjing. Ya Yang siapa tuh jahat namanya? ceweknya. Yang salah Ya. cowoknya. Iya betul. Iya, benar. Betul. Yang jahat cowok, yang bodoh Kebalik. salah. Yang Balik. jahat cewek, yang bodoh cowoknya. Jadi kamu Hepta ya, nggak apa-apa ya. Ini jadiin aja pelajaran ya. Pelajaran supaya kamu jadi lebih cerdas lah ya. Jangan cinta buta gitu loh. Lu jangan karena Jangan lu cuma Jangan sayang. terlalu naif ya kayaknya. jangan Iya. mengharapkan orang berubah deh. Sumpah, Betul. apalagi lu yang Orang- mencoba merubah. Aduh, udah deh, lupain soal itu. Bukan Tuhan lo nggak bisa ngerubah orang. Ya, second chance itu boleh. Iya. Tapi itu terakhir gitu. Nggak ada third, fourth, fifth, Iya. sixth gitu. Dan Lu mau ngasih jangan sesuatu baru nggak di apa-apa. blok sekali langsung ciut lo. Iya, kayak tenang lah gitu. Anton kayak gini banget deh. Di blok sama cewek langsung ciut minta maaf. Masalah PA-nya juga apa? Dia Halo, kagak ada pride-nya sama sekali. dia Jadi sadar cowok tuh ceweknya yang paling- salah. Dia yang minta Cowok maaf. tuh yang paling Iya. berharga tuh pride. Gitu ya Bang ya. Nggak, Iya. bukan masalah pride sih Bang ini mah. Tapi lu tuh terlalu lenje gitu. Kayaknya bukan masalah Cewek. pride deh. Enggak, Bang, ini Jawab. masalah mikir apa enggak aja sih, Iya, bukan masalah pride Bang. Kalau pride mah kalau Iya, namanya udah Bang. sayang ya udahlah gitu. Cuma ini nggak bisa mikir lebih ke situ. Nggak bisa, ya, Naif, udah nggak naif, bisa. maksudnya, Udah lenje, ya. nggak bisa mikir, udah banyak lah lu kombonya bodoh. Buset, abang begitu. Dia makin ngedam. Sorry Epta itu Anton. Gua nggak Bukan, Oke. ada ini. Ntar tapi lu emang lu harus seperti kirim aja surat itu. personal ke Anton Iya. ya kalau lo ada mau Emang sesuatu harus yang kayak gitu. berbahaya bukan sama Orang kita nih, ya urusannya. Orang itu Ton harus kan mungkin dia sekarang digituin udah biar- belajar Ton. Iya, harus ditampar-tampar biar dia tahu gitu. Kalau enggak tuh manusia sekarang tuh dikasih lembut-lembut, dikasih tau lembut tuh nggak sadar gitu. Ya intinya itulah Hepta ini 2022 ya. Jangan diulangi lah lu. Goblok banget. Gila lu. Dikatain nama yang belum umur Iya. 20. Iya loh, baru Baru 20. Iya. 20. Baru 20 lu ya. Iya lagi. Tahu udah berapa lo? Ya, biarin aja gue dulu juga nggak segoblok Hepta. Tak dulu sama Stella dah. Nggak mau Iya. Hepta. Diajarin ya Mas Parah Stella nih semuanya dah. Iya, semuanya diajarin deh. Kombo-kombonya semua. Kombo-kombo maut dah. Mau apa lu bisa dah dia. Awok. Waduh, Oke. berikutnya panjang nih, Mbak. Iya nih Singkat, Bang. Mbak. Wah, oke. Namanya disamarin. Oke. Halo Bang, aku pengen. Kenapa sih gue cewek lo? Bang Ya Kak kan, gitu kayak. Kan Ya dia lu- tidak tahu siapa yang baca. Ya ini kayak Gini Kak aja aja lo ngaku kan. cewek. Gini ya lu ngaku cewek lu. Iya lu. Gini Biasa ya ngaku dipanggil Bang cewek. nyaut lu. Iya. Aku pengen cerita nih pengalaman tragisku, cinta tragisku yang bikin aku susah move on. Panjang nih, jadi maaf ya Bang, nggak apa-apa. Sebut aja namaku Bunga. Kisah ini dimulai saat aku masuk SMP. Awal SMP itu aku nggak begitu deket
sama teman sekelasku. Karena saat itu aku dari SD swasta masuk ke SMP negeri. Dan mayoritas temanku dari SD negeri juga. Jadi setiap istirahat aku pergi ke kelas C yang kebetulan di sana ada teman SD ku yang juga teman TK dari dulu. Posisi kelas C ini berhadapan sama kelas A dan B. Waktu itu temanku ini nyeletuk, kamu kenal itu nggak? Sambil nunjuk cowok kelas A yang lagi lewat. Karena aku nggak kenal, aku bilang, aku nggak kenal. Emang siapa sih? Temanku jawab, itu teman TK kita, namanya Anton. Tapi nggak sekelas sih Anton. dulu. Tonton. Begitulah awal Dulu, kisahku mengenal Anton ini. Merah gitu Ton, muka lu Ton. Jangan itu saya. Terus Waktu itu lagi zamannya main Facebook. Siapa yang berteman waduh di pas FB banget banyak, tuh. sampai ribuan. Bahkan saat itu ada yang 10 ribuan udah jadi kayak artis Facebook itu. Ya kalau sekarang selebgram lah sebutnya. Nah, termasuk aku. Siapapun orang yang lewat di berandaku saat itu langsung aku add friend. Dan nanti Terus bakal apa aku chat messenger Iya. buat sekedar makasih udah confirm. Jadi waktu itu aku lagi asik main FB nih. Keluarlah akun FB-nya Anton nih. Aku tanpa pikir panjang langsung add dan gak lama kemudian di-confirm aku. Seperti biasa dong aku chat si Anton ini. Makasih udah confirm, salam kenal. Dan Anton cuma membalas, ya. Berbeda dengan respon orang-orang lain pada umumnya yang sering aku add, yang pasti akan jawab ramah. Aku makin penasaran nih sama si Anton. Aku Widih. merasa terchallenge untuk mendekati si Anton dan berteman Anjay. dengannya. Lu misterius banget sih, Ton. Keren. Emang gitu striknya. Setiap hari, setiap waktu aku chat dia. Aku selalu memulai percakapan walaupun kadang respon Anton sangat cuek dan tidak mau tahu. Dia hanya menjawab ya dan tidak. Tapi semakin begitu, semakin aku semangat mengenal dia. Dan alhasil seperti pepatah Jawa bilang, Witing tresno jalaran seko kulino. Artinya cinta datang karena terbiasa. Si Anton membuka hati dan mulai untuk bertanya balik tentang aku. Udah lama kami dekat, akhirnya kami memutuskan untuk berpacaran. Walaupun saat itu memang gak ada momen tembak-menembak, tapi kami sepakat aja gitu untuk menentukan tanggal jadiannya. Fun fact-nya, aku adalah pacar pertamanya Anton, dan Anton juga pacar pertamaku. Oh berarti bukan gue itu. Pasti Ton, bukan Ton. Karena Confirm apa nih. Ton? Pas TK udah punya cewek atau gimana? Kagak SD bang. Buset. Yes. Seperti layaknya SD. orang pacaran, hubungan kami berasa dunia milik berdua. Hampir satu sekolah tahu kami sebagai couple goals. Couple Main di goals. AFM lo ya, couple goals. Karena siapa sangka anak SMP seusia kami bisa pacaran sampai lulus dan berlanjut di SMA. Tapi di balik penilaian orang itulah banyak orang yang tidak tahu kami menjalani hubungan yang toksik. Dulu belum ada istilah ini sih, aku jadi belum sadar kalau hubungan ini tuh toksik. Aku sering melarang Anton untuk melakukan kegiatan yang dia suka, berhubungan dengan orang lain juga. Anton ini punya sifat yang kurang tegas dan dia sangat penurut. Bukan Anton ini sih udah pasti. Hampir semua omongan dan permintaanku dituruti oleh Anton tanpa dia protes. Mungkin karena dia juga terlalu sayang dan dia selalu berusaha untuk membuatku senang. Begitu juga dengan aku. Semasa SMP aku dikenal ansos karena tidak ikut ekstrakurikuler apapun, organisasi apapun. Karena waktu itu aku berpikir semakin aku banyak menghabiskan waktu di luar rumah, pasti waktu chatting aku dengan Anton makin berkurang. Aku sangat posesif ke Anton, namun Anton juga selalu mendengarkanku. Inilah yang aku sesali sekarang. Mengapa aku menghabiskan waktu SMP ku yang harusnya menggali potensiku saat itu, tapi aku gak ngelakuin itu. Anton ini punya karakter yang tertutup sehingga waktu hubungan kami berjalan lama, kami tidak saling mengenal keluarga masing-masing. Aku gak pernah dikenalin secara ofisial ke keluarganya, begitupun aku. Oke lanjut, jadi hubungan kami baik-baik aja. Masih SMP anjing mau kenalin orang. Sampai akhir SMP. Ya udah mau nikah ya. Kami mulai ada percakapan gimana hubungan kami kalau kami tidak satu SMA. Apakah bisa berlanjut atau kalau kami jauh? Saat itu aku bilang ke Anton, aku ingin masuk sebut aja ke SMA A. Sedangkan Anton ingin masuk ke SMA B.
Kami memilih SMA yang berbeda karena memang jarak rumah kami ke SMA tersebut lebih dekat. Mungkin saat itu Anton terbebani dengan aku yang mempertanyakan kejelasan hubungan ketika setelah SMP dan harus ke SMA yang berbeda. Namun jujur, aku tidak memaksakan dia harus ke SMA, karena aku tahu bila memang kami masih bisa berkomunikasi dengan lancar ya kami akan baik-baik aja. Sedikit cerita latar belakang. Jadi Anton itu keluarga broken home. Dia tinggal di kota ini sejak kecil bersama dengan kakek dan neneknya. Mama dan ayah kandungnya berpisah secara tidak baik-baik. Jadi Anton diasuh oleh keluarga mamanya, sedangkan mamanya sendiri merantau ke kota lain dan menetap di sana. Mamanya emang pengen Anton sekolah di SMA B. Selain karena lebih dekat, di SMA A itu juga ada keluarga ayahnya yang bekerja di sana dan tidak ingin Anton berhubungan dengan mereka. Nah, akhirnya hari pendaftaran SMA pun tiba. Setauku memang Anton akan memiliki SMA B karena setelah itu kami tidak ada pembahasan lagi mengenai pendaftaran SMA. Setelah selesai mendaftar, Anton tiba-tiba mengirimkan chat ke aku kalau dia memilih mendaftar ke SMA A. Aku kaget dong. Secara Anton tidak pernah membahas lagi soal ini. Tapi di satu sisi aku juga senang bahwa hubungan kami akan berjalan baik nih kalau satu sekolah juga. Singkat cerita, kami sama-sama diterima di SMA A. Hubungan kami masih terasa sangat baik-baik saja dan kami tidak ada masalah. Jadi saat itu awal-awal masuk SMA sebelumnya kayak ada hari semacam tes minat antara IPA atau IPS. Esok harinya kami masih bertemu, masih saling tersenyum, memberi semangat satu sama lain. Selesai tes, kami pulang ke rumah. Lucunya, kami punya kebiasaan. Jadi siapa aja yang chat terakhir, maka satunya harus chat duluan. Kebetulan hari itu aku yang chat terakhir, jadi Anton bertugas chat pertama. Gimana sih? Chat Iya, aja. jadi ya gitulah. Good night. Dia good Iya. night, besoknya good morning gitu. Gitu. Ya Allah. Oke, Kayak SMP. jadi siapa yang chat terakhir maka harus chat duluan. Kebetulan hari itu aku chat terakhir, jadi Anton yang bertugas chat pertama. Aku tunggu sampai sore, tapi Anton sama sekali nggak chat. Akhirnya aku waktu itu memutuskan untuk ya udah aku chat duluan, tapi ternyata masih centang satu. Waktu itu zaman-zaman BBM. Aku tunggu 1 jam, 2 jam sampai menjelang malam chatnya masih centang satu. Dan aku berpikir positif, oh atau lowbat ya. Aku coba SMS, aku telepon, aku chat di Messenger FB. Saat itu nggak ada jawaban apapun karena HP-nya saat itu mati. Hari berikutnya masih nggak ada kabar. Aku coba bertanya sama saudaranya yang memang tinggal satu rumah sama Anton. Dan dia bilang Anton di rumah dari kemarin, memang dia di kamar seharian nggak keluar kamar. Aku masih menunggunya dengan positive thinking. Namun aku merasa beberapa hari ini Anton kayak menghindari aku. Saat itu kami memang belum mulai masuk sekolah karena masih masa liburan. Jadi kami tidak bertemu. Dan HP Anton mulai aktif, yang tadinya centang 1 sekarang 2. Sesekali aku melihat Anton online, tapi jika di chat dia akan off. Begitu saat aku menelpon juga nggak ada jawaban apapun. Begitulah seterusnya sampai hampir 2 minggu. Hubungan kami tidak ada kejelasan. Aku merasa antara Anton dan aku sama sekali tidak ada masalah. Bahkan terakhir kami bertemu di sekolah, saat itu dia masih tersenyum dan sempat berkata I love you. Karena kehilangan akal, aku mencoba cari cara untuk berkomunikasi dengan Anton. Saat itu aku ada ide menyamar jadi sahabatku. Sebut aja namanya Ica. Ica ini memang sahabat aku dan dia mengenal Anton secara baik. Setiap ada masalah, Ica juga terkadang menjadi jembatan antara aku dan Anton. Aku berniat untuk menghubungi Anton dengan kontak Ica. Ica pun membolehkan aku meminjam Facebooknya saat itu untuk aku chatting dengan Anton. Dan apa hasilnya? Anton membalas chat Ica dengan cepat beberapa menit setelah aku mengirimkan itu. Saat itu yang Anton tahu, Ica lah yang mengetik pesan itu. Padahal saat itu aku yang sedang chattingan dengan Anton. Aku bertanya, kamu lagi ada masalah? Kamu lagi ada apa? Kamu lagi ada masalah sama Bunga, Ton? Anton menjawab, Itu ngapain sih dia? Gak ngerti gue temen gue ngapain. Celananya pendek banget lagi. Panjangan kolor gue sama celana dia. Ya, lanjut. memang aku lagi ada masalah, Cak. Aku pun membalas, kalau ada masalah ya diselesain lah, Ton. Kasihan Bunga, dia berusaha bertanya ke kamu, tapi kamu gak ngejawab apapun. Dia butuh kepastian kamu. Dan Anton mulai bercerita masalahnya. Jadi,
mamaku tuh tahu kalau hubungan aku sama Bunga sangat gak baik buat aku. Mamaku marah ke aku karena aku daftar ke SMA tanpa minta persetujuannya. Alhasil HP ku disita sama mamaku. Pas disita itu, mamaku baca semua chat, termasuk chatku sama Bunga. Mamaku bilang Bunga terlalu posesif ke aku sampai berani ngatur kehidupan aku. Aku nggak tahu harus gimana sekarang, Cak. Bahkan untuk menghubungi Bunga pun aku benar-benar nggak bisa. Aku takut ngecewain dia. Saat itu, aku benar-benar terpukul membaca chat dari Anton. Gak disetujuin orang tuanya saat umur aku masih 15 tahun. Aku bisa apa? Nothing to do selain ya udah putus aja jalan satu-satunya. Daripada kami berdua menjalani hubungan diam-diam tanpa restu mamanya. Aku juga nggak bisa berpikir apapun selain itu. Masih menjadi Ica saat itu, aku menjawab chat Anton. Anton, ini Bunga pengen ngobrol sebentar aja. Tolong kamu balas chatnya dia karena ada yang pengen disampaikan. Tolong ya. Setelah Anton setuju, chatku yang tadinya centang 2 abu menjadi biru, tanda sudah di-read. Aku meminta Anton untuk bertemu di tanggal 12 di Cafe X jam 2 siang. Kenapa tanggal 12? Harusnya saat itu kami bertemu merayakan anniversary 2,5 tahun. Anton setuju dan tibalah tanggal 12. Sampai di Cafe X aku melihat Anton udah duduk di sudut pojok dengan memakai topi dan dia hanya tertunduk. Aku duduk di depannya dan dia sama sekali tidak berani menatap wajahku waktu itu. Aku memesan segelas air dan mulai membuka pembicaraan kira-kira begini. Anton, makasih ya selama ini udah sayang ke aku. Gak usah ngejawab lu. Kirain gua. Bukan Anton Lai. Anton Jackson lu ya. Aku nggak tahu gimana penyelesaian masalah kita ini. Aku mau kita berteman aja sekarang. Aku nggak mau kalau kita terusin malah akan buat hubunganmu sama mamamu jadi nggak baik-baik aja. Maafin aku ya, Ton. Di situ Anton mulai menaikkan kepalanya pelan dan aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Air mataku juga udah turun ketika selesai aku mengucapkan kalimat tersebut. Gimana sih rasanya harus putus saat kami berdua masih sama-sama menyayangi? Begitu hancurnya aku saat itu. Tiba-tiba di tengah keheningan itu Anton berkata, Bunga, coba kamu berdiri. Aku bingung dong kenapa disuruh berdiri. Dan apa yang dilakuin Anton? Dia langsung mendekatiku dan memelukku. Itulah pelukan pertama dan terakhir dari Anton. Kami memang tidak pernah melakukan hal neko-neko, sekedar berpegangan tangan aja bisa dihitung menggunakan jari. Padahal kami berpacaran hampir 2,5 tahun masa SMP. Dan selama itu juga kami tidak pernah ada masalah mengenai selingkuh atau Anton dekat dengan wanita lain. Anton orangnya sangat baik. Namun saat itulah aku memanfaatkan kebaikannya. Perlu waktu aku untuk move on dari Anton saat itu. Aku mulai dengan memblokir kontak Anton, mengikuti kegiatan yang menyibukkanku di awal SMA. Aku bahkan menangis selama seminggu setelah kejadian itu sampai mataku bengkak setiap hari. Fun fact juga, kelas Anton semasa SMA selalu bersebelahan dengan kelasku. Jadi setiap ngeliat Anton aku jadi gagal move on lagi. Aku pernah dekat juga dengan beberapa cowok semasa SMA, namun ujung-ujungnya aku pasti membandingkan dengan Anton. Karena sejujurnya lo doang pasti. Aku masih ada perasaan dengan Anton. Begitu pula Anton. Susah lepas sama yang namanya Anton. Aku tahu sewaktu itu juga dia nggak deket sama siapapun. Barulah setelah 2 tahun berlalu, aku dekat dengan teman sekelasku. Dia yang bisa mengubah pikiranku untuk menerima dia apa adanya. Aku nggak berpikir lagi soal Anton. Dia menerima aku apa adanya dengan masa laluku. Saat itu juga Anton tiba-tiba mencari kontak WA aku dan memintaku bertemu dengannya. Pikiranku saat itu, apa jangan-jangan Anton mau balikan? Ternyata aku salah. Anton hanya minta maaf sama aku karena kami sudah kelas 3 SMA dan sebentar lagi akan lulus. Kami ngobrol dan dia minta maaf karena pernah menyakiti perasaanku semasa SMP. 2 tahun berlalu dan dia juga jujur sulit untuk move on dari aku. Dia bertanya padaku apakah saat ini aku sedang dekat dengan seseorang dan aku menjawab iya, benar. Dia berpesan untuk menjaga orang ini dan menyayanginya dengan tulus. Akhirnya kami berbaikan dan memutuskan untuk melupakan masa lalu yang pahit itu. Puji Tuhan, setelah menjalin hubungan hampir 5 tahun, aku masih bersama orang yang sama, yaitu teman sekelasku ini. Yang berarti dia adalah pacar keduaku.
Hal baik atau buruk yang aku dapatkan saat bersama Anton, aku jadikan pembelajaran di hubunganku saat ini. Pacarku bilang aku orang yang sangat terbuka dan selalu memberikan ruang untuknya sendiri. Sangat berbeda dengan aku masa SMP, bukan? Betul. Buat Anton yang dengerin Cupot ini, Apa? aku pengen bilang makasih ke kamu karena Oh, pengalaman sama. patah hati yang aku dapatkan saat itu bisa bikin aku menjadi diriku yang sekarang. Semoga Anton Emang. selalu bahagia ya. Oh, bahagia kok sekarang, santai aja. Kayaknya beneran ingin ini nih Anton ini. Feeling gue sih, Dia dia ngejawab sangat loh soalnya. mendalami sih bang. Emang ada Ton waktu lu sekolah kasus itu Ton nggak disetujuin? Apa-apa jujur aja Ton. Kalau nggak Ya, disetujuin, enggak. Oh, mungkin disamperin orang tuanya, lu setujuin gua nggak lu? Gitu. Dicok ya Iya. orang tuanya. Dicok slam sama Anton yang ini mah. Wah, susah sih kalau orang tua udah gitu. Enggak, tapi gua Coba. menghargai keputusan Ceweknya. keputusan si siapa namanya tadi, Bunga ya? Ya, Bunga. Bunga sih. Maksudnya ya dia Ya, salah memang yang tadi dia ngomong dia posesif dan segala macam. Cuma kan again ya it's cinta Dia nggak- monyet gitu Iya, kan. masih Nggak SMP, Bang. sadar. Iya, masih Waktu itu nggak kecil. sadar dia. Ya, dan mungkin belum tentu si siapa nama ininya Antonnya ini merasa demikian gitu, bisa aja emang Antonnya juga memang sayang jadinya ya udah Mm-mm. gitu kan, udah nggak merasa terbebani gimana gitu. Yang salah dari si Anton itu cuma ketika menghadapi masalahnya aja yang dia ngilang berminggu-minggu Iya. gitu loh. Itu yang menurut gua salahnya di situ doang. Cuma balik lagi mungkin dia juga Pertama berat kali juga banget. kan ya? Hah? Pertama kali juga dia ngedapetin masalah kayak gitu. Masih kan. kecil lah ya. Pacaran Iya. pertama kan? Ya, Iya. dan dari deskripsi personalitinya sih ya mungkin tipikal yang dia takut gitu loh, takut ngecewain, takut nyakitin. Tapi ya justru kan lu dengan avoiding problem doesn't make things right gitu loh, ya lu justru makin sakitin gitu sebenarnya kan, karena si Bunga jadinya nggak tahu kenapa segala macam. But ya bagusnya Bunganya berani memutuskan gitu kan, bisa aja kalau misalnya si Bunganya mau kekeh kan makin kayak clingy, makin kayak gimana kan bisa aja kan jadi bikin si Anton ini tambah pusing gitu. Cuma ya untungnya berani ngomong putus segala macam. Jadi ya good ending sih buat gue sih ini sih. Ya ini Bagus, buat gue bagus, good iya. ending sih. Good sih. Cuma Good ending Anton lah. aja sih emang suka ngilang. Sama Nggak sih sebenarnya emang kabarin. si Anton kayak gitu ya, suka ngilang ya si Anton ini ya. Cuma Serius itu namanya. gue Bang. bingung sih, dia kan bilang katanya dia nggak terlalu ini ya, nggak maksa si Anton buat ke SMA A ya. Tapi kenapa mamanya bisa nganggep kayak si Ya, Bunga mamanya ini maksa gitu? Kalau based orang on tua, chat ya. Bos. Orang Namanya tua. berasa karena si Bunganya itu hubungannya sama Bunga jadi dia ke SMA sana kan pasti. Ya mungkin Kan di dia baca chatnya chat. bilang nggak, ya mungkin yang dibaca chatnya itu kayak ya udah kamu ke A aja dong gitu. Tapi pas ke ngomong personal ya udah deh nggak apa-apa kok. Kalau misalnya gitu kan isi chatnya mungkin nggak Lengkap, detail. nggak lengkap. Ya, atau bisa jadi si Antonnya juga pas ditanya kenapa dia nggak mengatakan alasan lain, jadi otomatis semuanya asumsi lu pasti karena cewek lu nih, Iya gitu sih. loh. Iyalah ya. Dan si Anton juga memang dari hatinya mungkin dia ke SMA A karena emang buat ceweknya, dia nggak punya pembelaan lain gitu, jadi dia nggak bisa ngasih alasan perbandingan ini lebih bagus temen gua atau ada ekstrakurikuler apa di situ yang gua mau gitu kan. Ya makanya Manya otomatis langsung asumsinya ini pasti gara-gara cewek nih, nggak bagus nih buat anak gua. Ya wajar sih, I mean as a mom itu sesuatu yang understandable gitu loh. Ya namanya lu kan orang tua pengen yang terbaik buat anak lu. Terus juga mungkin bener kan, lu kalau jadi emak ngeliat anak lu diposesifin sama pacar lu kan pasti juga ketara kan dari mungkin kok lu pulang sekolah langsung pulang, lu kayak nggak ketemu sama temen, lu nggak ada ikut ekskul apa gitu, kayak mungkin ketahuan kan dari orang tua. Makanya orang tua juga jadinya khawatir tanda kutip dan menganggap si Bunga ini negatif impact gitu buat hidupnya si Anton. Tapi mungkin buat Antonnya tidak, maklum namanya juga masih Namanya sekolah, juga masih Anton. kecil kan, iya belum Lagi berbunga-bunga. SMP. Lagi jatuh cinta nggak berasa lah. jatuh cinta. Tapi kasihan sih nggak menikmati SMP banget jadinya. Ya kayak lu lah banyak pacaran mulu gimana. Tapi ya seenggaknya good ending lah nih mereka. Mereka untuk umur segitu cukup dewasa loh cara
menyudahinya. Iya. Itu Iya, makanya gue bilang good ending karena susah loh. Misalnya gue bisa mengerti perasaan si Bunga ini loh, buat dia punya keberanian yang memutuskan hubungan meskipun kayak tadi dibilang kan nggak ada solusi lain lah, namanya masih kecil. Jadi iya. ya satu-satunya cara putus gitu. Lo belum punya cara lain gitu. Tapi ya kan tetap aja tuh pasti namanya kalau lo sayang sulit kan. Cuma ya berarti dia ada unsur dewasanya sedikit lah yang bisa karena if you love someone you let them go anja. I love you but I'm letting go, bro. The best way Nyanyi to Ton, love nyanyi someone Ton. is to let go, boys. Dua-duanya Anjay. dewasa sih. Respect Dewasa, Anton, dewasa. Bunga. Berat Dewasa. itu gue ngebayangin situasi lagi Itu sayang-sayang. berat sih, itu berat. Iya. Itu sangat berat sih itu. Relatable. Putus paling sakit itu kan putus baik-baik, Bang. Iya benar. Iya. Makanya move on-nya paling lama sih. Iya. Terus Kecuali putus baik-baik karena sama-sama udah lost perasaan. iya, Kalau ini beda tuh case tuh. putus baik-baik, Iya. masih sayang banget nih. Nah, Kelasnya ini sebelahan lagi. kelasnya Pusing gak lu? sebelahan. Gimana mau move Tiap on, tahun bos? bersebelahan ya. Iya, Tiap tiap upacara tahun. nengok, bos. Iya. Ya. Iya. Kalau tiap Kekali. upacara nengok mah itu bukan move on Oh, anjing. makanya Lagi gimana, hormat bos? keluar air mata. Iya, bos. Iya. Ya Ke elah. kantin kesenggol-senggol. Ya elah. Ya gitulah ya. Berarti udahlah. Ya. so far dari cerita yang sebelumnya siapa sih? Anton ya? Anton sama Sela. Ini sih yang paling ini sama sama Sela. yang Yola, yang Yola tuh. Yang Iya, panjang yang tuh, yang si kayak Ben FTV ya? tuh. Iya, yang Yang si brengsek Ben banget. kan. Itu kan kalau itu kan trigger Yang banget dia tuh ya. nikahin adiknya ya. Iya. Iya. Kalau ini Iya. tuh gue peaceful dengernya kayak Iya. gitu. Kalau itu gondok ya. Itu gondok itu, Bang. dengernya anjing. Ini seneng gitu, gue baca endingnya tuh seneng gitu. Wah, Ya, ini bagus. Bagus. Penulisannya juga Menyenangkan. bagus. Tulisannya juga bagus kamu Bunga ya. Jadi gue bacanya enak, titik koma paragraf gitu kayak mantep. Iya. Bagus dia titik tolong komanya. tolong banget Bagus. deh kalian nih kalau kirim cerita pakai titik koma, kalau bisa huruf besar tuh. Iya, Terus guys, ya. apa Terus sih yang di paragraf, enter? guys. Paragraf ya. Pakai paragraf ya. Paragraf. Jadi Oh, nggak gue pusing banget bacanya. Iya, udah kayak baca kitab gua aja. Iya. Kitabnya masih ada paragraf Iya, Bang, masuk Bang. dikit, Iya loh Nggak ada, bang. Bang. Gimana bang? Gila, panjang banget gue. Bagus lah ceritanya. Ini mau satu cerita lagi apa gimana, Bang? Ya berapa ini udah berapa lama? 47 menit. Satu lagi Ya. masih bisa lah. Serasi. Sikat. Satu lagi masih bisa lah. Oke. Yang pendek. Nih. Gue pas baca cerita ini kesel gue. Wah. Oke. Coba. Jujur itu, tolong samarin namaku. Cerita ini mengisahkan tentang perasaanku yang terpendam dan perasaan dua orang perempuan yang terhalangi oleh perasaanku itu. Buset. Kita samarin ya namanya. Dia nggak mau Namanya Bambang lagi lah ya. Ya, kita sebut aja Si Bambang. nih. Ini cewek apa cowok nih? Cowok. Iya nih. Cowok. Cewek Cerita Bambang. cowok. Cerita ini berawal dari pertemuanku dengan 3 perempuan sekaligus saat aku Gua kayak yang kelas nulis no. 8. Wah, gua ada yang nulis kayak itu. Ngaku temen gue. Sebut saja Gila, Amanda, emang. Bella, dan Caca. Mereka bertiga udah berteman cukup lama, bahkan sejak SD. Mereka bertiga ini dikenal sebagai anak-anak paling rajin di kelas. Amanda dan Bella adalah tipe orang yang mudah berteman. Beda halnya dengan Caca yang cukup sulit diajak berteman. Aku sebagai anak yang dulu cukup ambisius untuk menyontek. Anjing, Kirain apa? mencoba untuk ngedeketin ketiganya. Berawal dari situ mulai deketlah dengan mereka bertiga. Hingga mereka bertiga udah mulai terbuka dengan kehidupan pribadi mereka yang gak banyak orang tahu. Dari ketiga gadis ini aku punya perasaan sama Amanda. Perasaanku ini diketahui oleh Bella. Saat naik kelas 9, Bella mulai dekat dengan salah satu temanku, Mitu. Mitu Itu. Pokemon, Tisu, Bang. bro. Itu Mewtwo Ini ini Mitu. bisa dibilang salah satu temen cowok yang cukup akrab denganku. Karena biasanya dia curhat apapun ke aku. Walaupun sudah jadian dengan Mitu, komunikasiku dengan Bella gak putus sama sekali. Bahkan aku menjadi penengah di antara hubungan mereka berdua. Bella cerita ke aku, Mitu juga cerita ke aku.
Dan aku tahu dua perspektif dari sebuah masalah yang mereka hadapi. Lain cerita dengan Amanda dan Caca yang mulai agak jauh dari aku. Komunikasi seminggu sekali pun jarang sekali. Perasaanku terhadap Amanda pun belum sempat kuungkapkan karena aku pikir situasinya belum tepat. Singkat cerita, kami lulus SMP dan sama-sama mendaftar di salah satu SMA favorit di daerah kami. Sedangkan pacar Bella, si Mitu, dia masuk ke SMK. Setelah itu komunikasiku dengan Caca sudah putus. Dengan Amanda jadi sedikit lebih sering karena sekelas. Dan dengan Bella makin akrab. Saat kelas 10 hubungan Bella dan Mitu mulai banyak masalah dan mereka berdua tetap cerita ke aku. Aku pun selalu berusaha untuk menjadi penengah di antara keduanya. Hingga puncaknya Mitu tiba-tiba hilang kabar gitu aja. Bella pun curhat ke aku. Bella ini masih sangat suka sama si Mitu. Dia berusaha buat nyari Mitu. Beberapa minggu hilang kabar, Mitu kembali hanya untuk bilang putus sama si Bella. Bella cerita ke aku dan Amanda kalau dia akhirnya putus sama si Mitu. Entah gimana ceritanya, Amanda menganggap aku sebagai penyebab utama kandasnya cinta Mitu dan Bella. Sehingga Amanda memutuskan komunikasi kita karena tidak percaya lagi dengan aku. Aku dan Bella udah berusaha menjelaskan ke Amanda, tapi Amanda nggak percaya. Di momen itu juga, aku selalu mendengarkan cerita yang sama dari Bella berulang kali. Cukup bosen dan kesal sebenarnya. Tapi entah kenapa aku selalu ada. Beberapa bulan berlalu, tiba-tiba Caca mulai menghubungiku lagi. Mencoba dekat denganku lagi. Dari sudut pandangku, Caca cukup jelas memberikan kode bahwa dia suka sama aku. Berbeda dengan saat SMP dulu. Dari situ juga aku baru tahu kalau Bella dan Amanda sudah agak jauh dari Caca. Karena aku masih punya perasaan dengan Amanda, aku pun tidak begitu menanggapi Caca. Saat awal kelas 11, Bella bilang kalau sebenarnya Bella suka sama aku sejak putus dari Mitu. Mungkin karena aku yang selalu ada dengerin cerita dia. Namun sekali lagi, aku tidak menerima atau menanggapi hal tersebut karena aku masih punya perasaan dengan Amanda walaupun komunikasiku dengan Amanda terputus saat itu. Suatu saat, aku dan Amanda dipilih untuk menjadi ketua dan wakil ketua sebuah organisasi. Dari situ, Amanda mau tidak mau membuka komunikasi lagi. Aku dan Amanda pun mulai banyak ngobrol baik tentang organisasi juga hal-hal lain. Namun kelihatannya Amanda tidak punya rasa denganku. Beda dengan Bella dan Caca yang masih mencoba mengejarku hingga satu kelas itu tahu kalau Bella dan Caca itu suka sama aku. Hingga saat ini aku sudah mau lulus SMA, aku masih belum mengungkapkan perasaanku ke Amanda. Dan Bella Caca pun masih suka sama aku. Menurut Cucu Rutut, apakah aku harus mengungkapkan perasaanku ke Amanda? Salahkah aku menolak Bella Caca karena Amanda? Makasih Cucu Rutut. Anton deh paling paham kalau gini. Lu kan suka tiga cewek, 5 cewek sekaligus. Kemarin 8 tuh Ton, coba. Iya. Mana ada 8? Terakhir 11. Ya kalau suruh ungkapin ya ungkapin aja biar tahu jawabannya, walaupun udah tahu jawabannya tapi seenggaknya lega. Gue kayak lagi diceramahin nih. Oke. Seenggaknya nggak ngeganjel gitu loh, gitu kan, jadi kayak lebih pasti aja karena kan nggak ada yang pernah tahu jawaban seseorang kayak gimana. Jadi ungkapin aja, kalau misalnya lu diterima dijalanin, tapi terima resikonya kalau misalnya nantinya ternyata nggak sesuai yang lu harapin. Tapi kalau ditolak ya udah, cobalah buka hati sama orang lain seperti yang tadi itu 2 orang itu kan suka sama lu. Ya coba, kalau emang nggak bisa ya udah, nggak ada salahnya juga kan untuk menolak mereka berdua. Seperti itu. Penolakan itu menyakitkan, bro. Ya, tapi mau gimana, perasaan tidak bisa dipaksakan. Kelas. Keren dah lu, Ton. Perasaan itu nggak bisa dipaksakan, hanya kita yang bisa merasakan. Wih, paling masuk TikTok nih bentar lagi besok lah. Iya deh, Ton. Ada yang editing jedak-jeduk. Kan, tapi ungkapin, kalau ungkapin iya biar lu tahu gitu jawabannya. Biar lo nggak jadi mimpi buruk lah, kayak tahu-tahu penasaran gitu kan, enggak. Biar Amanda nggak nge-cockblock lu sih. Ini Amanda nge-cockblock lu banget nih, karena
kayak lu terlalu fokus sama Amanda. I mean which is bagus ya, berarti lu punya loyalitas nih. Lu Iya. gak tergoda sama si Bella sama si Nah, Caca, which is bagus gitu. Cuma kan Bella sama Caca gak tahu lu masih ada perasaan sama si Amanda gitu. Jadi menurut gua jangan terlalu fokus sama orang yang belum pasti gitu. Karena ya itu sering terjadi kan, kayak kita suka sama cewek nih. Ah ngeluh, kenapa sih jomblo mulu, ngejar cewek ini gak dapet-dapet. Padahal sebenarnya ada nih yang ngejar kita, cuma kita gak gubris gitu. Kita malah jadinya nyesel. Karena lu suka sama si Amanda, ternyata Amandanya selama ini gak. Kalau dari cerita lu sih, menurut gua Amanda gak suka sama lu sih. Iya. Iya, Iya dari sih. ceritanya saya emang gak suka, tapi gak ada salahnya lu. Iya, Langsung ya, aja dia tanya tahu. aja dulu. Iya. Tanya, lu suka gak sama gue? Ya, Apalagi masalah lu sih. dikasih jalan tahu, lu satu organisasi dan sebagainya. Coba aja dulu. Coba berhubungan baik dulu, abis itu lu coba tembak. Kalau emang jawabannya walaupun gua tahu sebenarnya kayaknya nggak bakal diterima, ya udah. Iya. Seenggaknya lega hati lo. Oh, dia udah nggak suka sama gue. Long Udah, ya, Tahu Bang. jawabannya gitu lu tahu kan. jawaban, lu nggak penasaran Iya. walaupun itu sakit, tapi seenggaknya lu tahu gitu. Daripada Dan- lu nggak pernah menyatakan perasaan lu ke bawah-bawah, nantinya coba gue dulu nembak, Nyesel coba ya, apa, Bang. nyesel sendiri gitu. Seenggaknya Dan lu dapet terlalu lama jawaban nyari lah. momen, Cok. Nggak ada Ya. momen-momen itu, nggak ada. Bohong itu Tahu. momen-momen Iya. mah. Lu nunggu butterfly-nya lama bos itu bos. Iyalah. Call Anton lah dijokiin, bro. Iya udah. Dia bisa. Apa aja. Gitu sih. Itu Kalau aja ditolak sih. juga bentar lagi lulus SMA kan? Iya. Ya, Udah. sudah. kuliahnya barengan lagi. Iya. Kelas tuh dia. Sekelas. Capek. Satu jurusan, kelasnya sama. Tuh Nggak KM apa-apa, lagi. nggak apa-apa kayak gitu iya. Gue juga pernah nolak sekelas. Nggak apa. Iya. Apa sih lu kenapa kayak cacing gitu? Enggak, gue juga pernah deket cewek terus udah gak deket padahal masih sekelas kayak. Oh, yang waktu itu. Iya, nanti Yang juga lu udah biasa tolak. lagi. Iya, iya. Bisa. Ya. Perasaan santai, cowok Bang. abis nolak cewek gimana sih, Bang? Perasaan cowok ya. abis nolak apa ditolak? Abis nolak Nolak. cewek. Ya nggak ada apa-apa lah nama kita Ya nggak ada nolak. apa-apa, orang kagak ada Nggak ada perasaan. perasaan. Kan asal bisa jelasin logikanya, cowok kan lebih. Kayak jadi apa nggak awkward gitu nggak? Kayak atau Enggak sih kalau cowok kayak Enggak, nggak biasa bisa. aja. Tergantung ceweknya. Kalau ceweknya masih biasa aja santai sama kita ya udah. Tapi biasanya cowoknya sih, kalau cowok biasanya lebih ngikutin cewek gimana jadinya. Iya. Kalau ceweknya menjauh gitu, ya kita masa bodoh biasanya biasanya. Ya udah kalau lu mau menjauh ya udah gitu. Tapi kalau misalnya dia yang biasa aja, ya kita juga biasa aja pasti. Karena emang nggak ada perasaan. Lebih logika Lebih cowok ya. depends ngelihat ke ceweknya gimana tingkahnya habis diputusin. nolak Bang, bukan diputusin Bang. Ya ditolak habis ditolak. Iya. Biasanya gitu sih. Gue ya itulah sarannya dari Anton aja. Gue nggak bisa gitu. Gue confess juga yang juga nggak berani kalau gue. Ya kan Nggak cowok dia semua. cowok, dia cowok bisa confess lah. Sebenarnya cewek pun Iya. menurut gue bisa juga ya kalau Bisa. emang Ya. dianya nggak malu-malu gitu kan. Kan ada kok cewek yang kayak Ada Udah lah. SMP banyak banget Lah. yang nembak. Ada iya gue pernah ada gitu. Pakai coklat lah, pakai apa juga ada. Iya emang ada loh. Iya gue Emang SMP juga ada. ada, Cuma lebih pasti agresif ada. ada aja. Ya gue nggak ada ada. cewek yang confess ke gue nggak ada. Gue 2 Ada kali. gua. Diajak ke Gila. belakang Berarti kapel. emang kurang aja kita, Vin. Emang kurang Diajak kita ke bro. belakang kapel terus. Emang gue bukan bilang nggak ada Tembak. cewek confess duluan. Cuma berani, jatuhnya berani sih kalau cewek bisa confess dulu. Ngeri Bang, Ya. ngeri. Ya sebenarnya keberaniannya sama, cowok sama cewek sama, bukan karena cowok yang harus Iya. confess duluan, enggak, tetap ya kadang cowok nggak mau confess juga karena dia takut, sama alasannya dia takut. Budaya nggak sih? Kayak budaya Iya, udah culture, benar. culture udah bilang kayak cowok harus duluan. Gak siap penolakan ya. Ya Bang. 2022 cewek bisa sekarang mah santai aja confess aja. Bella sama Caca confess aja, ikutan confess. Dia dengerin kita. Gua entah kenapa tadi pas di tengah-tengah cerita tuh karena gua tahu mereka tuh berteman ya bertiga ya. Gue mikirnya mereka jahat, Cok. Iya, Mereka sama-sama lagi. Sama. mempermainkan ini. Lagi dimainin aja Gue sebenarnya udah cowoknya pikiran nih. itu lagi. Tapi kan udah nggak deket, ya kan? Udah nggak deket Tapi kan itu dari
sudut pandang cowoknya. Sebenarnya Nggak mereka di tahu mereka di belakang. belakangnya kayak apa. Iya, Grup kayak WA. gitu. Main. Ayo, Iya. taruhan. Ini mampus bingung. Taruhan yang dapetin dia dapat martabak. Nggak tahu lu, Bang. Soalnya tiba-tiba si Caca yang nggak pernah ini tahu-tahu datang langsung deketin dia kan. Iya. Nah, itu nggak tahu sih. Caca kalah truth order itu Caca. Iya sih paling ya. Kalau si Lagi. Bella si Bambang ini jadi pelampiasan. Iya. Kan habis putus tuh. Iya. Iya. benar. Nah, kalau Karena sama Amanda dia nggak curhat. suka sama lu. Plot twist-nya gitu. Iya. Sebenarnya Amanda yang suka, dia harus nggak suka gitu kan. Itu Waduh. kalau kejadian tulis lagi ya di Cucur Tetar gue baca. Iya dah. Tolong Iya, update ya. guys. Bisa sedih lu. Lu cekin tuh Ton. Continue. Dimainin Ternyata. 3 cewek. Dimainin Dimainkan 3 tiga sahabat cewek. sendiri bro. Waduh. Kasih tahu siapa yang dapat martabak ya. Iya deh. Oke. Dimainin ya kasihan. Habis ini dia denger dia langsung patah. Overthinking sih. Overthinking langsung dia nih. Udah sekolah udah. Parah. Mohon maaf ya. Enggak. Maaf. Santai ya. Kita Jadi, suka serius kalau langsung ngomong aja ya. emang. Langsung aja Nggak lah. to the point. Enggak deh, bercanda. Ya. Ceritanya hari ini segitu dulu. Buat minggu depan ya. Apa gimana sih? Minggu depan Ya, itu minggu- kenakalan Kenakalan kalian Mm-mm. ketika yang Kecil, konyol lah, remaja, yang konyol yang- gitu. barbar mungkin serah kalian lah. Yang menurut Cerita aja kalian deh. ini gokil nih. Jadi kirim ke email kita cicorototv@gmail.com dengan formatnya cerita kenakalan, Cupot. Cerita nakal aja biar kebaca langsung. ya cerita nakal, cerita kenakalan, cupot, Dan terus reminder, nama kalian. tolong ngetiknya yang di Tapi di paragraf, Ada titik paragraf. koma, tolong Sadar banget. diri lah. Kalau cerita lu panjang kasihanin kita lah. Iya, Ya. tolong banget ya. takut muntah kita nanti pusing bacanya. Gue tuh takut dari baris ini tiba-tiba gue kelongkap karena Iya. ini Gue banget. mesti blok. Gue kayak tiap kali baca gue blok. Iya. Biar oh, ini satu. Iya. Mostly harus ngikutin paragrafnya ya. ngikutin. Susah guys, Iya. berat. Oke, Dah, closing. Ya wes. Bang. Buruan. Woi. Oke, segitu dulu guys video Cupot cerita cinta hari ini. Kalau kalian suka boleh like, subscribe channel ini, subscribe juga channel Anton, Hasta, Devin, Norman, Darren, saya, and you. Kita ketemu lagi di Cupot selanjutnya. Like Udah videonya. Udah Belum, tadi. tadi Lu subscribe ngomongnya doang. langsung subscribe. Like ada. Belum di hati kayaknya. Langsung ngomongnya Ya, di like. hati lu. Like Like, videonya, share, like subscribe. aku juga. Oke, sampai jumpa di Cupot berikut ya. Bye-bye. Bye. Bye.